Terima kasih Kakanda saya Pak Akbar. Pak, pertanyaan yang kedua dari Kakanda saya Syarifudin Suding, senior saya. Tadi dipertanyakan tentang pertemuan dengan Pak Marwar Sirait. Kira-kira apakah saya mengintip atau mendengarkan apa isi pertemuan itu? Izinkan saya mengatakan sebuah kejujuran. Sekali lagi saya tidak mendengar karena saya berada di radius 5 meter masuk ke dalam kamar. Saya tidak ngerti. Kemudian pertanyaan kedua tentang Feryani Lim. Apakah sering ada wanita lain yang masuk? Ini pertanyaannya ke Kakanda Pak Syarifudin Suding. Berkaitan dengan tadi jawaban saya kepada Pak Ketua Pimpinan yang saya jawab tadi, apakah kalau tidak salah pertanyaan tadi pimpinan, apakah Anda sadar dan tahu bahwa Feryani Lim tinggal juga di situ? Jawaban saya tadi menjawab beliau adalah sepanjang saya, jika saya duduk di lobi atau saya datang bertemu dengan orang-orang, tidak pernah saya saksikan sosok wanita yang sama yang saya saksikan baik di handphone maupun di televisi atau di media cetak. Artinya saya tidak mengatakan sering ada wanita datang menemui Pak Abraham di situ. Tidak. Tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi beliau, saya jawab seperti itu. Ya. Yang keempat pertanyaan dari Pak John Golkar. Sudah berapa lama Anda mengenal AS dan di mana Anda kenal? Pertanyaan ini saya jawab, saya kenal Pak AS itu sejak saya di Makassar, sama-sama beliau memimpin organisasi namanya ACC, Anti Corruption Committee. Sementara saya memimpin organisasi kecil sekali, organisasi saya hanya hitungan berapa orang saja, LSM yang bernama Makassar Intellectual Law. Sama-sama saya direktur di situ, beliau direktur sebelah. Saya kenal karena sering kita panel dalam sebuah diskusi atau sering di media-media bersama diminta keterangan oleh awak media. Kemudian yang kedua pertanyaan, nama apartemen Kapital di mana letaknya? Saya menjawab, Kapital Apartemen berada di kawasan SCBD, bersebelahan dengan Mall Pacific Place. Jika Bapak John berkenan ke tempat saya, sebagai orang Bugis, saya terbuka, saya punya pintu untuk menerima tamu-tamu, sebagaimana saya menerima Pak Cahyokumolo datang di tempat saya. Apakah ada istri dan anak saya di apartemen itu? Jujur, memang saya belum ada istri. Saya duda. Anak saya yang ikut sama mamanya, saya cerai pada tahun 2004, saya menikah pada tahun 2003. Pernikahan saya tidak sampai 1 tahun. Dan kalau istri saya, mantan istri saya menyaksikan ini acara, ya saya juga merindukannya dia dengan anak saya di Kalimantan. Sampai sekarang pimpinan dari 2004 sampai sekarang, alhamdulillah Tuhan saya syukuri, Allah Maha Kuasa, ternyata belum dipertemukan jodoh saya lagi. Keempat, inisiatif siapa pertemuan itu? Saya tidak ngerti inisiatif siapa, karena dari awal saya katakan tadi saya hanya tugasnya menjemput beliau di bawah. Barangkali Pak Cahyo tadi sudah menjawab ini. Sekitar 5 meter, mungkin dengar percakapan. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sama, seakan-akan saya tidak jujur. Potong leher saya Pak, kalau saya bohong.
Saya benar-benar jujur. Kalau saya mengatakan sedengar isi pembicaraan berarti saya bohong. Boleh ditanya Pak Cahyo. Posisi ruangan saya itu bentuk L. Pertemuan di sebelah sana tidak kelihatan kalau saya duduk di depan kamar saya, dan dihitung berapa menit saja, berapa detik saya duduk di situ tidak ada suara sedengar. Mungkin tidak mau memperdengarkan kepada saya Pak Cahyo. Akhirnya saya masuk lagi di kamar. Gitulah kira-kira Kakanda, saudaraku. Kalau ada kebohongan yang saya lakukan ini, Tuhan akan melaknat saya ketika saya keluar dari ruangan ini. Insya Allah saya akan mengatakan kejujuran itu. Kalau saya paksakan diriku seakan-akan sok tahu, marah Tuhan, marah Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti Bapak kecewa karena kapan saya ditanya apa sih pembicaranya tidak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo, maka sama halnya saya menampar muka saya sendiri, Pak. Insya Allah saya jujur kali ini. Ya. Karena hari esok saya tidak tahu apakah saya masih jujur atau tidak. Kemudian yang keenam, setelah pertemuan ini terblow up di media, apakah saya pernah bertemu dengan Pak Abraham Samad? Jujur, itulah yang membuat saya sedih. Sejak pertemuan itu kemudian lahir kisru ini, saya adalah korban. Kalau saya tahu pertemuan itu melahirkan perpisahan sahabat, maka saya akan mengusulkan jangan terjadi pertemuan. Itulah yang membuat saya bersedih, pimpinan. Sehingga dalam kesedihan saya ini terlihat ketika saya harus berkata jujur di hadapan Bareskrim atau saya harus berbohong. Dikali-dikali dalam pikiran saya, akhirnya saya memutuskan, okelah saya harus jujur sekalipun itu ada perpisahan pertemanan. Tapi saya yakin dan percaya, mudah-mudahan karena saya tahu betul Pak Abraham yang saya tahu, yang selama ini saya idolakan, mudah-mudahan dengan kejujuran yang saya lakukan ini tidak menjadi perdebatan atau permasalahan jangka panjang antara saya dengan beliau. Saya berdoa itu. Ini hanyalah karena persoalan kalau saya tidak jujur bohong, maka saya masuk penjara karena melakukan pembohongan di hadapan penyidikan dan di hadapan forum terhormat ini. Itu, Pak. Kemudian Pak Weni dari Gerindra, beliau mengesani bahwa seakan-akan tempat saya sudah menjadi tempat pertemuannya Pak AS. Apakah itu betul? Saya menyampaikan ini hanya beberapa kali pertemuan saja dengan orang tertentu, dan beliau memilih tempat saya. Itu pun saya tidak tahu, misalnya dari rumahnya menyampaikan misalnya saya mau ke tempat kamu Pri, nanti di tempat kamu saya mau melakukan pertemuan begini, itu tidak ada disampaikan. Nanti setelah sampai Pak di tempat saya baru menyampaikan bahwa ada teman saya yang bertemu, bolehkah saya terima? Boleh, itu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Weni, lama pertemuannya kira-kira berapa? Sekitar 35 menit sampai 45 menit, kira-kira begitulah kira-kira. Tidak, karena saya tidak bisa memastikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Rohut Sitompul, soal foto adakah wanita lain ke Kapital. Saya kira pertanyaan ini sama dengan yang dipertanyakan tadi Kakanda Pak Syarifudin Suding, dan saya sudah jawab. Pernahkah, yang kedua, pernahkah Putri Indonesia ke tempat saya? Saya harus tanya nuraniku jujur atau bohong. Pak Ruhut Sitompul, walaupun tidak ada orangnya, nonton. Saya mengatakan sebuah kejujuran, pernah datang sekali.
Yang datang tadi siapa? Saya sudah rasa memang dari tadi akan ada banyak pertanyaan soal ini. Pak Pimpinan, Pak Beni, pertemuan itu kebetulan saya tidak tahu siapa yang mengajak. Saya tidak ngerti sama sekali siapa yang mengajak awal. Yang pasti beliau pernah datang ke tempat saya, lalu sama prosesnya saya jemput Mbak Putri, dibawa, lalu naik ketemu, hanya makan gado-gado. Saya belikan gado-gado di Pacific Place, sudah makan, langsung pulang. Bapak belinya pergi Pak ya? Ya. Pergi. Oh enggak, karena apartemen kapital dibawa di background itu, di ground itu B2 itu tembus ke Pacific Place, itu langsung ke rumah makan itu, penjual gado-gado itu. Itu pun izin satu aja pertanyaan. Selesaikan dulu ini. Silakan Pak Supriyansa. sudah setelah makan gado-gado balik. Enggak sampai setengah jam. Enggak sampai setengah jam. Singkat sekali. Satu aja pertanyaan. Jangan lagi ada mengatakan saya bohong. Pak Ketua, saya Ya. Daripada saya berbohong benar, Pak Beni, Pak John. saya jujur ini. Beni, Ya. Pak. Bentar Pak Supriyansa. Pak Supriyansa sebentar. Ini Pak John, habis itu Pak Beni. Silakan Pak John. Pak Supriyansa, pada waktu Pak Supriyansa beli gado-gado, di dalamnya cuma berdua orang, tinggal dua aja, Pak Abraham dan Putri itu. Mbak Putri. Jadi pada saat naik ke atas, beliau bertemu, saya tanya mau makan apa, gado-gado aja, yang singkat, cepat. Saya pergi belikan di sebelah, kira-kira enggak sampai 5 menit saya udah balik. Bikinnya aja setengah Cepat jam. sekali Pak, gado. Boleh kita, pernyataan saya ini boleh kita praktekkan di tempat saya pimpinan. Enggak, maksud saya dari tempat itu saya pergi belikan, saya tinggalkan kira-kira 5 menit, datang makan, sambil makan mereka cerita, tapi saya tidak pernah tinggalkan lagi setelah saya datang membawa gado-gado. Dan itu di ruang tamu. Ya. Kan Pak Beni. Pak Supriyansa. Ya. Tadi belum dijawab tadi pertanyaan itu. Apakah di dalam ruangan itu hanya ada siapa namanya tadi? Putri Indonesia itu sama Pak Abraham. Apakah hanya berdua saja? Iya, kan tengah dulu. Sewaktu pergi membeli gado-gado berdua. Iya, ya makanya ini saya. Ya. Dan begini, belum Pak, jangan Belum dulu. ya? Ini tidak penting. Bagi kami pertemuan itu silakan. Jadi masalah ketika Pak Abraham Samad membantah itu saja. Sebab dia ini kan pejabat publik Pak. Itu juga dengan teman-teman. Soal hak dia dicalonkan itu silakan. Tapi ketika dia membantah habis-habisan tidak ada pertemuan, di sini jadi masalah. Gitu juga tadi itu. Jangan-jangan Bapak merasa kecewa dengan Pak Abraham Samad lalu menceritakan ini. Ada kekecewaan? Sama sekali 1000% tidak ada kekecewaan saya. Tidak. Tapi benar Saudara Supriyansa yang memfasilitasi si apa tadi itu? Siapa namanya itu? Siapa namanya Mbak Putri itu? Elvira. Jadi Saudara Elvira. Supriyansa yang kontak ini Mbak ini untuk datang ke sana. Sama tadi prosesnya pimpinan, waktu datang Pak Hasto dengan Pak Cahyo, ada di bawah tolong jemput.
Loh, bukan, pertanyaan saya siapa yang mengundang beliau datang ke sana? Allahu alam, saya tidak mengerti. Loh, Masa saya harus tanya Pak bahwa siapa yang dengar dulu Pak, bukan soal itu Pak. Bapak saya tanya, ya berarti bukan Pak Supriyansah yang mengundang beliau ke sana, bukan? bukan. Pak Supriyansah benar diminta oleh beliau untuk menjemput ibunda tadi di bawah. Ya, Betul, ya. betul. Mbak Putri tadi, ya. Jawab tegas, yang meminta Bapak untuk menjemput dia siapa? Pak Abraham.